Semangat pagi, selamat datang di SMK PGRI Turen. Selamat bergabung di jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Oke anak-anak, di sini perkenalkan, katanya tak kenal maka tak sayang. Di sini saya Dian Widiarti, kalian bisa manggil saya Budian. Saya selaku Ketua Program Keahlian jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Oke anak-anak, di sini dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, kalian akan saya kenalkan dengan jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Ada apa dengan jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran? Oke, silakan disimak, akan saya jelaskan. Sebelumnya, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa tetap melaksanakan MPLS dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun masa pandemi sekarang, jangan lupa 5M diterapkan supaya apa? Supaya kita tetap sehat, tetap bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar meskipun belajarnya dari rumah. Tetap semangat. Oke, saya jelaskan anak-anak. Yang pertama di sini ada apa dengan jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran? Ayo, ada yang tahu kenapa kok kalian mengambil jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran? Tentunya sudah punya angan-angan, oh kalau saya mengambil jurusan pemasaran maunya seperti ini. Jelaskan, Anda adalah salah satu orang yang beruntung ketika Anda bergabung dengan jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Ada apa? Prospek kerja lulusan dari jurusan ini sangatlah luas. Hampir semua perusahaan yang bergerak di bidang produksi, baik barang maupun jasa, membutuhkan tenaga pemasaran, termasuk juga instansi pemerintah. Jadi kalian bisa bekerja di lingkup apapun, dengan profesi apapun, di industri apapun. Jadi sangatlah luas, meskipun perusahaan itu bergerak baik dalam bidang dagang maupun jasa, tentunya butuh tenaga pemasaran seperti kalian. Oke, selanjutnya ada pepatah mengatakan, bisnis daring dan pemasaran merupakan nafasnya atau jantungnya dari sebuah perusahaan. Apabila sebuah perusahaan tidak dapat memasarkan produknya, maka malah perusahaan itu. Oke. Paket keahlian pemasaran mencetak anak didik menjadi tenaga pemasaran yang handal, unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia di dunia bisnis. Cara tercepat menjadi kaya adalah dengan berbisnis. Jadi selamat datang menjadi salah satu orang terkaya dengan cara berbisnis dan masuk jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Selanjutnya, kita kenalkan dulu ada siapa sajakah yang ada di jurusan kalian. Yang pertama itu silakan dilihat profilnya, ada Budian, ada Dian Widiarti, saya sendiri selaku ketua jurusan kalian. Kemudian ada Bapak Lutfi Hartono selaku wali kelas 10 BDP. Kemudian ada guru produktif namanya Bu Frigia Feverenika Isudibyo atau biasa dipanggil dengan Bu Frigia. Nanti kalian akan kenalan dengan kita dan masih banyak lagi. Ada guru mapel normatif adaptif juga yang tentunya akan ngajar kalian. Oke, selanjutnya program studi Bisnis Daring dan Pemasaran di SMK PGRI Turen sudah merupakan kelas industri. Namanya Ramayana Kelas Program SMK PGRI Turen atau kelas industri Ramayana. Kalian beruntung sekali bisa bergabung dengan kelas industri Ramayana. Kenapa? Karena hanya ada satu di wilayah Kabupaten Malang yang sudah kelas industri Ramayana. Oke, selanjutnya kenapa kok Budian kok harus kelas industri? Untuk memenuhi tuntutan dunia usaha atau industri. Seperti kita ketahui sekarang sudah adanya pernikahan antara sekolah dengan industri. Maksudnya pernikahan seperti apa? Penyelarasan antara kurikulum yang diterapkan di sekolah dengan industri. Karena apa? Karena nanti ujung prakteknya, ujung kerja kalian adalah di industri. Tentu saja harus ada sinkronisasi kurikulum di mana materinya diselaraskan dulu dari sekolah. Setelah diselaraskan akan dipelajari di sekolah dulu, baru nanti diterapkan di industri. Untuk itu harus adanya namanya kelas industri. Kemudian di sini
maksud dan tujuan kelas industri. Kenapa kok harus kelas industri? Oke, yang pertama saya jelaskan di sini. Kelas industri nantinya akan menghasilkan lulusan yang unggul sesuai dengan tuntutan dan harapan di dunia industri atau dunia usaha. Maksudnya di sini akan ada penyelarasan materi tadi yang akan dilaksanakan di sekolah dulu, baru dipraktekkan di industri. Karena apa? Di sini biasanya seperti kita ketahui kadang ada beberapa teori yang penerapannya tidak sesuai. Kadang di sekolah misalnya, oh ternyata pembelajarannya teorinya seperti ini, sedang prakteknya ketika ada di industri berbeda. Untuk itu nanti akan ada penyelarasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran di SMK sesuai dengan tuntutan standar industri. Jadi istilahnya ada industri kecil yang kita terapkan di sekolah, itu namanya kelas industri. Jadi harus ada peningkatan pengelolaan pembelajaran. Jadi materinya tidak hanya yang berasal dari pemerintah yang harus diterapkan di sekolah, tidak hanya itu. Sudah ada beberapa materi yang sudah diterapkan di Budi yang akan kita terapkan secara mini di lingkup sekolah kita. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan profesionalisme lulusan. Jadi harapannya kalian setelah lulus dari SMK PGRI Turen, mengambil jurusan bisnis daring dan pemasaran, kalian punya keterampilan, tentunya kalian akan dicetak sebagai tenaga pemasaran yang profesional. Selanjutnya, yang keempat, penyelenggaraan model pembelajaran yang dirancang bersama industri untuk pemenuhan kompetensi khusus lulusan yang diminta oleh industri. Jadi di sini keuntungannya ketika kalian nanti sudah diminta oleh industri tersebut, kalian sudah mempunyai bekal ilmunya yang sudah diterapkan di sekolah tadi. Ilmunya sudah dipelajari di sekolah, tentunya ketika kalian terjun di industrinya sudah punya bekal tadi. Oh, ternyata ilmu yang saya dapat di sekolah dengan kelas industri secara mini tadi seperti ini, nanti penerapannya otomatis lebih mudah. Kemudian yang kelima, meningkatkan keterserapan dan daya saing lulusan SMK dalam dunia usaha maupun dunia industri. Artinya ketika kalian sudah kelas industri, jangan khawatir, kalian nanti akan otomatis terserap di dunia tersebut. Itu adalah maksud dan tujuan kenapa kok harus ada namanya kelas industri. Selanjutnya, di sini fasilitas apa saja yang kalian dapatkan ketika kalian nanti bergabung di SMK PGRI Turen dan mengambil jurusan bisnis dan pemasaran. Di sini kita untuk jurusan BDP sudah punya namanya 2 lab. Yang pertama ada laboratorium bisnis online. Yang kedua, lab praktik penjualan atau bisnis center atau koperasi sekolah. Oke, yang pertama, seperti kita ketahui sekarang semuanya sudah serba teknologi, semuanya sudah serba IT. Otomatis kalian nanti pembelajarannya untuk pemasarannya tidak hanya secara offline saja. Karena apa? Sekarang eranya sudah digital, apalagi seperti pandemi contohnya sekarang ini. Tentunya kegiatan pemasaran otomatis tidak bisa dilakukan secara langsung. Tidak bisa kita melakukan pemasaran dari misalnya dari per kepala ke masyarakat, itu tidak bisa. Karena dibatasi sekarang misalnya pertemuannya. Untuk itu sekarang penting sekali kalian belajar namanya bisnis online. Nah, di sini di SMK PGRI Turen sudah siap sekali. Di sini untuk labnya sudah didukung dengan internet yang mumpuni. Jadi kalian bisa mempraktikkan kegiatan pemasaran secara online itu seperti apa. Yang kedua, di sini ada namanya lab praktikum penjualan atau business center. Jadi ketika kalian nanti prakteknya secara online seperti apa dan offline-nya seperti apa, jangan khawatir, sudah ada laboratoriumnya. Jadi kalian akan diajari di lab misalnya di BC nanti kalian diajari, oh ternyata penjualan secara langsung ketika ada customer itu seperti apa. Misalnya seperti ini, selamat pagi, selamat datang, selamat belanja. Nah, ketika ada customer, oh nanti pelayanannya seperti ini. Nah, nanti akan diajari di lab praktikum penjualan atau business center. Nah, sudah lengkap ya. Jadi baik offline maupun offline kalian akan tertampung, kalian akan kalian akan mempelajari materi itu dengan lab yang sudah mumpuni. Selanjutnya, kegiatan kalian selama 3 tahun ke depan, 3 tahun ke depan dari kelas 10, 11, 12, apa saja yang akan kalian dapatkan ketika kalian mengambil jurusan bisnis daring dan pemasaran? Oke, yang pertama, kegiatan belajar mengajar KBM. Di sini pada saat sebelum pandemi, kegiatan belajar mengajarnya full day. Artinya Senin sampai Jumat saja, hari Sabtu dan hari Minggu bisa digunakan untuk belajar di rumah. Tapi mohon maaf, karena eranya sekarang pandemi, nanti pembelajarannya dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan atau online. Gitu ya. Jadi meskipun kegiatannya secara online, materi bisa tetap tersampaikan.
Yang kedua, kalian nanti ketika mengambil jurusan BDP, kalian akan mengalami namanya praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan atau PKL. Di mana PKL-nya? Di Dudi yang sudah ditunjuk. Karena kita sudah kelas industri Ramayana, otomatis kalian nanti akan dibawa ke Ramayana. Kapan Bu pelaksanaannya? Di sini PKL-nya dilaksanakan ketika kalian sudah kelas 11. Jadi kelas 11 semester genap atau semester 4. Kegiatan PKL dilaksanakan selama 4 bulan. Tadi kan materinya sudah dapat nih dari sekolah ya. Jadi kelas 10 semester 1 2, kelas 11-nya di semester 3, kalian sudah dapat materi yang cukup 3 semester. Nah, materi itu nanti yang kalian jadikan bekal ketika kalian PKL. Nah, dipraktekkan nih di sana seperti apa? Prakteknya ada di Ramayana selama 6 bulan. 6 bulan. Bayar nggak Bu PKL-nya? Jangan khawatir, tidak ada biaya untuk PKL-nya. Kalian nanti dapat gaji bahkan itu ya. Tapi tidak 6 bulan secara penuh di sini ya. Jadi di sini kalau pengalaman dari kakak kelas kalian, PKL-nya di Ramayana pada saat momen tertentu misalnya pada saat Idul Fitri. Idul Fitri nih, puasa kalian tetap masuk PKL. Ketika kalian nanti sudah lebaran, mau menjelang lebaran, kalian sudah selesai PKL-nya, dapat uang saku. Nominalnya macam-macam, ada yang 1.200.000, ada yang 1.500.000, tergantung departemen masing-masing. Ya. Seru kan? Sudah belajar, dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat gaji pula. Ya. Kemudian yang ketiga, kalian nanti juga akan mengalami namanya kunjungan industri. Kunjungan industri saat sebelum pandemi nanti akan dilaksanakan di kelas 10 semester 1. Tujuannya apa? Kok harus ada kunjungan industri? Tujuannya untuk mengenalkan industri. Perkenalkan industri dari awal. Kalian akan diperkenalkan dengan industrinya dari awal kalian kelas 10. Tujuannya ketika nanti kalian sudah tahu industri saya seperti ini loh. Oh, saya kelas industri Ramayana, saya kerjasamanya dengan Ramayana. Oh, Ramayana itu seperti apa? Di sana ada apa saja? Ada departemennya apa saja, ada bagiannya apa saja. Oh, barang itu kalau menata seperti apa? Barang proses masuk sampai proses dipajang sampai laku, sampai kulaan lagi. Nah, itu nanti prosesnya seperti apa akan diajari ketika kalian kunjungan industri. Jadi kalian punya bekal sebelum diajari materinya, sudah dibawa ke tempatnya, sudah tahu prosesnya seperti apa. Itu adalah keuntungan ketika kalian namanya kunjungan industri. Kemudian nanti akan juga kalian juga dapat namanya seminar atau workshop. Akan ada seminar wirausaha. Jadi tenaga pemasaran ini tidak semata-mata mencetak tenaga pemasaran. Bisa jadi kalian nanti bisa usaha sendiri, berwirausaha sendiri. Nah, nanti akan ada namanya seminar atau workshop wirausaha. Jadi bagi kalian yang punya jiwa wirausaha, jadi bisa diterapkan di situ. Saya nggak mau kemudian kerja ikut orang. Saya nggak mau misalnya kerja di industri manapun, saya pengennya wirausaha sendiri. Boleh, bagus sekali. Jadi di situ kalian akan dibekali materinya, sudah punya bahan untuk prakteknya, kalian punya wawasannya, tinggal penerapannya saja. Oke, selanjutnya yang kelima, akan ada namanya uji kompetensi keahlian atau UKK. Jadi kalian nanti akan diujikan dari teori yang kalian dapat dari kelas 10 sampai kelas 12, baik itu secara pembelajaran di sekolah maupun praktek di lapangan atau PKL, kalian nanti akan diujikan. Namanya uji kompetensi keahlian. Ketika kalian sudah lulus nanti punya sertifikat 2. Mohon maaf, punya ijazah 2. Yang pertama ijazah dari sekolah, yang kedua punya sertifikat kompetensi. Artinya kalian kalau dinyatakan kompeten, berarti kalian sudah mumpuni di bidang masyarakat. Oke, selanjutnya ada, nah ini kecil sekali ya mungkin ya, ini sekilas saja, ini adalah beberapa mapel yang kalian nanti akan pelajari dari kelas 10, 11, dan 12. Di sini ada muatan nasional, muatan kewilayahan, dan peminatan atau kejuruan. Muatan nasional, nah materi umum, ada agama, ada PKN, ada bahasa Indonesia, ada matematika, sejarah, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Itu adalah materi atau mata pelajaran muatan nasional. Yang kedua, ada namanya pelajaran muatan kewilayahan. Apa saja? Mencakup seni budaya, ada PJOK, ada namanya bahasa Jawa. Kemudian ada muatan peminatan kejuruan. Ini mapel produktif. Ini adalah dasar kalian di jurusan BDP. Ada apa saja? Ada dasar bidang keahlian, ada simulasi digital,
ekonomi bisnis, administrasi umum, sama IPA nanti akan kalian peroleh ketika kalian berada di kelas 10. Nah, materi ini, mapel ini akan dipelajari di kelas 10. Kemudian tingkatan lebih atasnya lagi ada namanya dasar program keahlian. Ada marketing, ada perencanaan bisnis sama komunikasi bisnis, itu juga merupakan dasar program kalian yang akan dipelajari di kelas 10. Baru tingkatan lebih atasnya ada penataan bisnis, penataan produk, bisnis online, pengetahuan bisnis retail, kemudian ada administrasi transaksi, itu adalah materi yang akan dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Jadi ada beberapa tingkatan di mana baik dari C1, C2 maupun C3 ini saling berhubungan. Jadi materinya bisa jadi, oh sudah diajarkan di C2, tapi di C3 kok diajarkan lagi. Nah, berkesinambungan materinya. Jadi seperti itu ya. Nanti dasar ini nanti yang akan kalian gunakan untuk ujian praktek pada saat kelas 12. Kemudian, nah ini adalah salah satu contoh sinkronisasi kurikulum. Jadi dari SMK PGRI Duren sudah melaksanakan namanya sinkronisasi kurikulum. Dari kurikulum sekolah kalian sudah disinkronkan dengan kurikulum yang ada di industri. Nah, ini salah satu bentuk sinkronisasi kurikulumnya. Jadi jangan khawatir, materi yang akan kita berikan kepada kalian itu sudah merupakan gabungan. Jadi materinya sudah gabungan antara teori yang kalian dapatkan di sekolah maupun yang ada di industri seperti apa. Jadi sudah gabungan antara dua lembaga. Nah, nantinya ujungnya akan diterapkan jadi satu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini adalah salah satu contoh kakak kelas kalian yang sekarang ini sudah lulus ya. Jadi kakak kelas kalian pada saat PKL dulu. PKL-nya ini ada di Ramayana Alun-Alun Malang. PKL-nya selama 6 bulan. Jadi di sini contohnya seperti ini. PKL-nya apa saja Bu di sana? Saya berikan gambaran sedikit ya. Jadi di sini ketika PKL itu kalian nanti akan ditempatkan di departemen yang berbeda. Jangan khawatir, nggak langsung dipasrai, nanti tetap ada KC-nya atau ada yang bertanggung jawab di departemen tersebut. Jadi kalian akan diajari dulu di situ seperti apa, menatanya seperti apa, melayani konsumennya seperti apa. Meskipun bekalnya sudah didapat dari sekolah, tapi tetap nanti akan ada wawasan dari situ, wawasan awal yang kalian nanti harus terapkan. Ya, contoh PKL-nya selama 6 bulan kalian lulus nanti bisa dapat sertifikat PKL. Itu bukti ketika kalian sudah melaksanakan praktik kerja lapangan. Oke, selanjutnya ada uji kompetensi keahlian. Tadi kelas berapa kita melaksanakan uji kompetensi keahlian atau UKK? Uji kompetensi keahlian dilaksanakan di kelas 12 tadi ya, di semester 6. Nah, ini adalah salah satu contoh ujian kompetensi keahlian yang dilaksanakan di Ramayana. Jadi dulu sebelum kita punya bisnis center sendiri, kita ujiannya ada di Budinya. Jadi kalian akan kita bawa ke Ramayana langsung, diuji oleh HRD-nya Ramayana secara langsung. Jadi diuji oleh Ramayana secara langsung seperti apa, penerapannya, oh menata produknya seperti apa, cash registernya seperti apa, nanti ujiannya seperti itu. Dan yang menguji bukan gurunya lagi, nanti yang uji langsung dari instansi atau Dudinya. Nah, kalau yang pertama tadi ini adalah uji kompetensi yang ada di Ramayana. Kalau mulai tahun kemarin kita sudah, karena sudah punya business center sendiri, ujiannya sudah dilaksanakan di sekolah sendiri. Meskipun pengujinya tetap kita datangkan dari Iduka. Nah, seperti ini contohnya ya. Foto-foto, setelah selesai itu foto-foto, oh ini wajah-wajah kakak kelas kalian ketika habis tadi nervous ya. Kalau diuji, biasanya diuji dari lembaga lain, nervous. Kalau sudah selesai, nah, lega itu bisa foto-foto, sudah itu apa ekspresinya sudah beda, ya. Oke. Kemudian ada namanya studi ekskursi atau kunjungan industri. Nah, ini dilaksanakan di kelas 10 yang tadi. Ini kunjungan kemarin yang 2 tahun yang lalu sebelum pandemi. Ini kunjungannya dilaksanakan di Ramayana. Ramayana di Noyo ini lebih tepatnya ya. Jadi di situ kakak kelas kalian yang kemarin sudah, ini sekarang kelas 12 posisinya. Nah, ini kemarin sudah dibawa ke Ramayana, menjelajahi setiap departemen ke departemen. Proses barang masuk, dibawa ke gudang dulu. Nah, anak-anak kita bawa ke gudang, dapat informasi seperti apa. Habis itu nanti, oh dari gudang barangnya mau dikeluarkan, mau dipajang. Proses mengambilnya seperti apa dari gudang, nanti diajari di situ.
Jangan khawatir sekali. Yang tadinya kalian misalnya pendiam nih, pendiam, nggak bisa misalnya grogi, nggak pedean, jangan khawatir, nanti ilmu kalian akan kita asah di bisnis daring dan pemasaran. Kalian keluar sudah siap jadi tenaga pemasaran, artinya kalian sudah pasti pintar ngomong nanti ya. Jangan khawatir, akan diajari. Public speakingnya nanti pasti akan diajari. Oke, ini adalah foto berikutnya. Sama ini kegiatan kunjungan industrinya di kelas 10 ya. Nah, ini akan diajari menata produk atau display seperti apa. Di situ akan dijelaskan di setiap departemennya. Ini adalah foto ketika mau pemberangkatan. Selanjutnya, selain kegiatan formal, artinya kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran, beberapa kakak kelas kalian juga dilibatkan untuk kegiatan non formal, artinya ketika Ramayana atau Iduka yang sudah kerjasama dengan SMK PGRI Ituren melaksanakan atau mengadakan kegiatan apapun di luar itu, kalian nanti tetap dilibatkan. Ini contohnya kakak kelas kalian kemarin yang ketika Ramayana mengadakan family gathering, mengundang beberapa guru, kita dengan bangganya bisa mempersembahkan di sini model ya. Kita mempersembahkan kakak kelas kalian yang tadinya nggak punya jiwa model nih, yang di sana oh ternyata good looking, didandani cantik, bisa lenggak-lenggok misalnya, nah bisa ikut seperti ini. Oke, selain itu nanti juga ada yang tadinya misalnya ikut seminar kewirausahaan tadi, mau prakteknya seperti apa Bu Dian? Nah, ini nanti akan ada praktek namanya praktek bazar PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Itu ada kakak kelas kalian yang sudah menghasilkan beberapa produk yang bisa dipasarkan. Nah, nanti kita akan mewadahi kegiatan tersebut. Jadi kali tadi produknya sudah jadi nih, mau dipasarkan di mana? Nah, nanti jangan khawatir, kita dari sekolah akan membantu memasarkan produk dari anak didik kita. Ya. Selanjutnya ini adalah satu contoh seminar kewirausahaan. Nah, nanti yang punya jiwa entrepreneur, yang punya jiwa wirausaha yang tinggi, Bu Dian, saya nggak pengen kerja ikut orang lain. Saya pengennya berwirausaha, saya pengennya jadi bos untuk diri saya sendiri misalnya. Bisa dibekali dengan namanya seminar wirausaha. Bagaimana cara mencetak seorang wirausahawan? Jangan khawatir, nanti pasti akan diajari. Oke, itu adalah beberapa sekilas pandang tentang jurusan bisnis daring dan pemasaran. Anak-anakku, mungkin itu saja yang bisa Bu Dian sampaikan. Tetap semangat, meskipun dalam kondisi pandeminya, jangan lupa mencuci tangan, jauhi kerumunan, memakai masker. Ya, jagalah kesehatan masing-masing, jagalah keluarga kalian, kemudian jangan lupa tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Misalnya nanti ada yang kurang jelas, bisa langsung nanti ketika waktu tatap muka, pada saat bertemu Bu Dian, bisa ditanyakan secara langsung, misalnya, oh BDP nanti seperti apa, mau tanya tentang informasi yang lebih jelasnya, bisa kita lanjut di session berikutnya. Sekian dari Bu Dian, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan hari ini masih tetap semangat dan dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bimbingan dan konseling dan sekaligus bursa kerja khusus di SMK PGRI Ituren. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya adalah Iin Nuronia, bisa dipanggil Bu Iin. Di sini saya selaku guru bimbingan dan konseling sekaligus koordinator bursa kerja khusus. Nah, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh siswa-siswi kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022 di SMK PGRI Ituren. Nah, langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang bimbingan dan konseling serta bursa kerja khusus. Nah, di sini apa sih bimbingan dan konseling itu? Mungkin di SMP atau MTS dulu sudah ada atau sudah mengenal yang namanya bimbingan dan konseling. Namun sebelumnya
kita akan lihat dulu di sini kenapa atau mengapa Anda sekolah atau memilih sekolah di SMK. Nah, pastinya dari kalian semua sudah punya gambaran atau punya cita-cita ketika setelah lulus nantinya kepingin langsung bekerja. Nah, tapi di sini perlu kami jelaskan bahwa di SMK itu nantinya bisa atau dapat memilih beberapa pilihan setelah lulus. Misalkan mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah, bisa. Kemudian bekerja setelah lulus sangat bisa karena memang di sini Anda nanti dicetak atau dididik sesuai dengan kompetensi yang bisa digunakan atau digunakan ketika Anda lulus sehingga Anda siap bekerja. Dan yang terakhir, Anda bisa memilih menjadi seorang entrepreneur atau seorang wirausahawan. Oke. Nah, di sini kan Anda selaku atau sebagai siswa baru nih. Jadi pastinya ada banyak hal yang baru yang Anda temui ketika menjadi siswa kelas 10 di SMK. Apa saja yang baru yang Anda temui? Nah, misalkan sekolah baru, pastinya dari gedungnya, sarana dan prasarananya itu pasti baru dan mungkin belum ada di sekolah yang terdahulu. Kemudian jurusan baru, teman-teman baru, Bapak Ibu guru yang baru, kebiasaan baru baik dalam belajar, dalam keseharian, apalagi di situasi pandemi ini pasti banyak yang berubah dan menjadi kebiasaan baru yang harus kita lakukan dan kita siapkan. Dan yang terakhir adalah lingkungan baru. Nah, di sini pasti akan muncul masalah atau muncul problem dari anak-anak sekalian ketika menemui hal-hal baru yang baru Anda temui. Oke, nah mungkin dari situ nanti akan penting sekali peranan BK untuk membantu Anda mengatasi masalah-masalah tersebut. Oke, sebelum itu, di sini banyak sih yang masih beranggapan bahwa BK itu adalah polisi sekolah. Karena biasanya yang bermasalah ditaruh di BK atau yang memiliki masalah apapun langsung diarahkan ke BK. Kemudian juga ada yang memikirkan atau berpikir bahwa BK itu adalah tatib, petugas tata tertib yang bagian menghukum, memberikan poin kepada siswa yang bermasalah terkait kedisiplinan. Kemudian BK itu tempat pengadilan. Nah, kira-kira benar nggak sih BK itu seperti yang dibayangkan kebanyakan orang? Nah, kita bahas yuk di sini. Oke, bimbingan dan konseling pada dasarnya adalah upaya pemberian bantuan kepada konseli, dalam hal ini adalah siswa atau peserta didik yang mengalami masalah, baik yang menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karirnya. Jadi bagi kalian nanti yang memiliki masalah, misalkan kesulitan belajar, bagaimana sih cara belajar yang efektif di SMK? Nah, menyesuaikan diri di lingkungan baru, atau nanti ketika Anda pengen sekali ketika lulus langsung bisa bekerja. Nah, ini nanti adalah tugas dari bimbingan konseling dalam rangka membantu Anda untuk bisa mencapai cita-cita. Oke, nah tujuannya apa? Nah, tujuan BK adalah memfasilitasi perkembangan optimal peserta didik agar dapat mencapai tujuan atau cita-citanya yang mencakup aspek pribadi, sosial, akademik atau belajar, dan karirnya. Jadi, kami di sini bertugas untuk membantu, memfasilitasi perkembangan kalian supaya bisa mencapai tujuan hidup atau cita-cita bisa tercapai. Oke, untuk fungsi BK, supaya tahu saja ya, jadi di sini fungsinya untuk pemahaman. Nah, jadi nanti kita berfungsi untuk membantu peserta didik memahami dirinya sendiri. Misalkan potensi yang ada di dirinya, apa sih kemampuan saya, apa sih bakat saya, dan sesuaikan dengan kompetensi yang sekarang saya pelajari. Kemudian membantu memahami lingkungan sekitarnya. Nah, baik lingkungan di sekolah, lingkungan masyarakat, kemudian juga lingkungan ketika nanti Anda akan bekerja. Kemudian, fungsinya yaitu mencegah masalah, timbulnya masalah atau preventif. Jadi, berusaha membantu siswa supaya tidak sampai
mengalami masalah, misalnya masalah remaja, jangan sampai terjerat narkoba, free sex. Nah, seperti itu. Jadi kita berupaya untuk membantu siswa dalam mencegah masalah. Yang ketiga adalah fungsi pengentasan masalah. Nah, di sini ketika ada siswa yang sudah mengalami masalah, nah tugas BK adalah fungsi BK adalah mengentaskan. Dalam hal ini membantu memberikan atau mencarikan alternatif solusi yang sekiranya bisa dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, jadi kami bukan mengarahkan, tapi kita membantu untuk mencari solusinya. Jadi solusi itu diputuskan secara bersama-sama. Oke, yang keempat adalah penempatan dan penyaluran. Nah, salah satunya nanti berhubungan dengan BKK atau Bursa Kerja Khusus yang nantinya bisa menempatkan atau menyalurkan siswa ke dunia kerja. Oke, yang kelima, pengembangan diri konseli. Jadi di sini nanti kita bantu bagaimana sih siswa ini bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Misalkan kita arahkan ke kegiatan ekstrakurikuler atau mungkin organisasi yang bisa dilakukan sesuai dengan kompetensi siswa tersebut. Nah, langsung kita akan membahas terkait bursa kerja khusus yang ada di SMK PGRI Duren atau biasa disebut BKK. Nah, BKK itu apa sih? BKK adalah sebuah lembaga yang dibentuk di sekolah menengah kejuruan, baik negeri dan swasta, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran kerja, dan penempatan tenaga kerja, dan merupakan mitra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jadi di sini secara rinci atau secara gampangnya, skema kerja BKK itu terdiri dari 3 komponen, yakni BKK itu sendiri yang berdiri di SMK, kemudian dunia usaha atau dunia industri yang bisa disebut DUDI, yang ketiga adalah Dinas Tenaga Kerja. Jadi 3 komponen ini antara SMK, dunia kerja, dan Dinas Tenaga Kerja harus saling bersinergi sehingga bisa mencapai tujuan ketika SMK bisa menyalurkan lulusannya ke dunia industri atau dunia kerja di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja. Jadi di sini tidak ada pekerjaan yang ilegal, artinya Anda bekerja tidak sesuai aturan atau nantinya akan merugikan siswa itu sendiri. Oke, nah karena Anda kelas 10, pastinya nanti supaya punya gambaran ketika nanti akan lulus dan gambaran apa sih yang harus saya siapkan ketika saya nanti pendidikan di SMK, sekaligus persiapan saya menghadapi dunia kerja. Nah, sebelum itu Anda harus tahu jenis-jenis industri yang ada di lapangan atau jenis industri yang ada di masyarakat. Terdiri dari 3 jenis industri. Yang pertama adalah industri padat teknologi, yang kedua industri padat karya, dan 3 industri jasa. Oke, untuk jenis industri padat teknologi ini syaratnya yang pertama adalah seseorang atau calon pekerja itu diambil dari jurusan yang sesuai kebutuhan. Artinya jurusan itu mempengaruhi jenis pekerjaan yang akan dimasuki. Ya, kemudian dibutuhkan disiplin yang tinggi karena jelas di sini yang namanya industri padat teknologi itu lebih cenderung kepada teknologi mutakhir atau teknologi canggih. Jadi tidak bisa sembarangan atau tidak bisa seenaknya dalam mengoperasikan teknologi tersebut. Kemudian persaingan sangat ketat karena memang di sini yang diambil sangat sedikit. Jadi jumlah manusia dengan jumlah mesin atau teknologi yang ada itu sangat kecil jumlahnya. Jadi manusianya sedikit, teknologinya banyak. Jadi di sini memang persaingannya sangat ketat. Nah, karena persaingan sangat ketat, di sini jelas untuk gaji sangat tinggi. Jadi di atas UMK atau upah minimum kota atau kabupaten. Nah, ini contohnya. Misalkan di industri, komputerisasi, listrik, kemudian pemesinan. Jadi di situ memang
dibutuhkan orang-orang yang profesional, baik dari skill atau kemampuan maupun dari sikapnya. Nah, jadi nanti Anda kalau misalnya kepingin bekerja di industri teknologi, pada teknologi, lah inilah syarat yang harus Anda siapkan. Nah, kemudian yang kedua, jenis industri padat karya. Nah, di sini syarat tidak mutlak, maksudnya untuk jurusan itu tidak berpengaruh. Jadi, misalkan tinggi badan itu tidak seperti di jurusan jenis industri pada teknologi. Kemudian dari usia itu juga tidak begitu berpengaruh. Jadi syarat di sini tidak mutlak seperti di industri padat teknologi. Kemudian yang kedua, calon pekerja itu harus mau belajar hal yang baru. Karena apa? Kalau di industri padat karya itu cenderung kepada pekerjaan yang sebelumnya belum pernah kita lakukan atau keterampilannya tidak diajarkan di sekolah. Nah, jadi nanti Anda kalau misalkan mau melamar di industri padat karya harus mau belajar hal yang baru karena memang tidak ada sebelumnya dan tidak diajarkan di sekolah. Kemudian persaingan cukup ketat karena di sini yang dibutuhkan adalah manusia terampil dan mau bekerja keras. Jelas nanti meskipun syarat tidak mutlak, cuman nanti dari hal-hal khusus misalkan kedisiplinan, kemudian ketekunan itu tetap diperhatikan. Nah, untuk gaji di sini rata-rata UMK atau upah minimum kota dan kabupaten. Jadi setiap kota atau kabupaten itu memiliki standar gaji yang berbeda-beda. Jadi nanti Anda harus tahu sebelum Anda melamar bagaimana sih sistem penggajiannya, apakah menggunakan UMK atau sistem borongan atau seperti apa. Jadi nanti ini sebagai wawasan di awal supaya Anda ketika nanti mau bekerja tidak sampai salah pilih. Nah, ini contohnya. Misalkan di industri tekstil, menjahit misalkan atau garment. Nah, ada juga yang industri makanan olahan atau industri UMKM, misalkan pengolahan makanan atau juga industri tembakau, pembuatan rokok. Nah, di sini jelas yang kita bisa lihat adalah industri padat karya itu adalah menggunakan atau membutuhkan sekian banyak tenaga manusia daripada mesin atau teknologinya. Karena memang cenderung dari teknologi ini masih manual atau teknologi belum secanggih di industri padat teknologi. Oke, untuk jenis industri yang ketiga adalah jenis industri jasa. Nah, syaratnya apa saja? Yang pertama, penampilan menjadi syarat utama karena memang industri jasa itu berhubungan langsung kepada customer atau kepada pelanggan. Nah, jadi nanti yang menjadi penilaian pertama ketika Anda mau melamar kerja adalah penampilan atau disebut good looking. Misalkan tinggi badannya harus 160 bagi laki-laki, 155 bagi perempuan. Dan ini memang menjadi salah satu syarat supaya di industri jasa ini memang supaya laku begitu ya. Jadi penampilan menjadi syarat utama. Kemudian jurusan tidak berpengaruh. Jadi siapapun dari jurusan apapun boleh mendaftar atau melamar. Karena memang nanti yang dibutuhkan selain penampilan juga pastinya harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Nah, biasanya yang pintar ngomong nih atau yang pintar berkomunikasi lah. Disinilah tempat yang saya rasa tepat ketika Anda mau melamar di sini. Nah, untuk gaji rata-rata UMK. Contohnya apa saja? Nah, ini misalkan pramuniaga di minimarket atau supermarket. Ada juga yang menjadi pramugari, pramugara yang bekerja di industri transportasi. Ada juga Gojek. Nah, sekarang ini Gojek yang menjadi salah satu tren pekerjaan yang mulai muncul saat ini. Jadi banyak yang beralih dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, misal karyawan menjadi driver Gojek, ya. Kemudian yang terakhir adalah kasir atau teller bank. Jadi teller bank pun salah satu jurusan atau pekerjaan yang berhubungan dengan jasa. Jadi penampilan sangat diperhatikan. Kemudian dari attitude atau sikap pelayanan kepada pelanggan gitu. Jadi beberapa hal yang menjadi wawasan Anda sebelum bekerja itu nanti bisa dijadikan acuan, bisa dipelajari mulai dari sekarang. Nah, kira-kira sekarang apa sih karakter dalam bekerja yang dibutuhkan seseorang sebelum memasuki dunia kerja?
Nah, di sini ada beberapa hal yang pastinya sebenarnya sudah ada pada diri kita, tapi mungkin masih belum maksimal ya. Yang pertama, jujur. Nah, karakter kejujuran ini yang menjadi tolak ukur pertama. Seseorang bisa diterima kerja dan juga nantinya seseorang itu akan awet dalam suatu pekerjaan apabila dia itu jujur. Nah, kemudian kerja keras. Nah, tidak hanya jujur, tapi seseorang itu atau perusahaan itu suka dengan karyawan yang suka bekerja keras. Nah, jadi tidak gampang putus asa ketika mendapatkan job yang banyak dengan target waktu yang minimal. Nah, itu biasanya perusahaan akan senang dengan orang-orang yang suka bekerja keras. Yang ketiga adalah karakter ramah. Jadi seseorang itu tidak hanya bekerja melulu dengan mesin atau dengan alat, tapi ketika berhubungan dengan karyawan yang lain, dengan atasan ataupun dengan rekan sejawat itu dibutuhkan sikap ramah supaya nanti ketika bekerja tidak ada hambatan dalam komunikasi. Yang keempat adalah disiplin. Nah, di sini disiplin dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, kedisiplinan itu sangat dibutuhkan. Nah, jadi apalagi sekarang nih dalam masa pandemi nantinya kita mungkin lebih banyak pembelajaran daring di sini, jadi kedisiplinan mungkin akan sulit ketika kita tidak ada paksaan. Nah, jadi di sini harus kita paksa diri kita sendiri supaya bisa disiplin waktu, disiplin bekerja, disiplin belajar, dan disiplin apapun. Jadi pembiasaan ini harus kita latih dari sekarang karena kedisiplinan itu tidak bisa instan. Ya, jadi harus dimulai sejak dini dari kita sendiri dan dari rumah. Oke, yang berikutnya adalah percaya diri. Nah, kenapa karakter dalam bekerja itu harus seseorang yang percaya diri? Karena memang seseorang akan tahu potensi apa yang dia miliki, kemampuan apa yang dia miliki, mungkin kelemahan apa yang dia miliki. Jadi dia bisa menyesuaikan diri dengan baik dalam bekerja maupun masyarakat. Jadi dia tidak ragu lagi apa sih kemampuan saya supaya bisa menyesuaikan diri di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, biasanya orang kalau bekerja itu akan bisa dilihat dari tanggung jawabnya ketika nanti training. Nah, nanti sebelum menjadi karyawan tetap atau karyawan kontrak, sebelumnya ada training. Di sinilah karakter itu akan diseleksi oleh perusahaan. Jadi karakter-karakter dasar ini setidaknya harus kita miliki mulai dari sekarang atau kita tanamkan dari kepada diri kita sendiri mulai sekarang supaya nanti ketika kita dalam waktunya lulus kita sudah siap bekerja. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, siapkan diri dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, jelas nantinya dalam bekerja itu kita tidak hanya membutuhkan ijazah, tidak membutuhkan KTP dan syarat-syarat itu, tapi juga kondisi badan yang prima, kondisi badan yang sehat dan bugar, supaya nanti perusahaan itu mau menerima kita dengan kita kondisinya sehat, jadi siap bekerja. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan mata. Nah, apalagi era teknologi digital seperti ini, kita tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Nah, jadi gadget ini salah satu hal yang bisa mempengaruhi kesehatan mata kita. Jadi bijaklah dalam menggunakan gadget yang kita miliki supaya apa yang kita butuhkan bisa terpenuhi dan kesehatan mata pun tetap bisa kita jaga. Yang ketiga, ini tolong dipastikan bahwa dalam diri kita tidak ada tato ataupun tindik bagi yang laki-laki. Jadi disinilah hal pertama yang menjadi syarat ketika nanti Anda sebelum menjadi seorang karyawan itu bisa dilihat dari selain kesehatan fisik juga akan dilihat adakah bekas tato ataupun tindik yang ada dalam badan kita. Jadi tolong dipastikan jangan sampai ada tindik ataupun tato. Yang keempat, konsumsilah air mineral secara cukup. Nah, biasanya anak sekarang itu lebih suka ngopi daripada minum air mineral. Jadi disinilah nanti akan dilihat ketika ada cek kesehatan. Bagi siapa saja yang konsumsi air mineralnya kurang, nanti biasanya akan timbul gangguan kesehatan. Jadi mulai sekarang biasakan diri dengan sebanyak mungkin minum air mineral atau air putih supaya kondisi kita bisa tetap fit.
Yang kelima adalah olahraga teratur. Nah, anak sekarang kan sukanya mager ya, malas gerak. Jadi usahakan olahraga ini tidak perlu olahraga yang berat, tapi olahraga yang teratur yang disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan tubuh kita. Jadi untuk tetap menjaga kebugaran, di sini perlu olahraga secara teratur. Yang keenam adalah istirahat yang cukup. Nah, selain makan makanan yang bergizi, menjaga kesehatan mata, olahraga, nah istirahat juga harus kita perhatikan. Jadi sehari semalam itu maksimal ada 6 atau sampai 8 jam kita harus beristirahat. Nah, jangan sampai kita terbiasa untuk begadang, misalkan ngegame, nongkrong atau apa begitu ya, melakukan kegiatan di malam hari. Seharusnya yang digunakan untuk istirahat malah kita gunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah beribadah dengan baik. Jadi semua hal yang sudah kita persiapkan, sudah kita lakukan tanpa kita imbangi dengan ibadah pastinya belum cukup. Nah, karena kita tidak bisa lepas dari pertolongan Yang Maha Kuasa. Jadi apapun yang sudah kita lakukan, apapun yang sudah kita siapkan, kita harus akhiri dengan ibadah. Jadi apapun agama kita, bagaimanapun cara kita beribadah, ibadah itu harus kita lakukan dengan baik. Oke? Nah, ini ada satu pepatah. Jika Anda tak tahan lelahnya belajar, berarti Anda siap menahan pedihnya kebodohan. Nah, di sini sebagai motivasi kalian, sebelum nanti Anda memasuki dunia SMK, alangkah lebih baiknya mulai sekarang kita tata pikiran kita tata hati kita, bagaimana sih menjadi siswa yang baik. Dan nantinya pastinya kita akan menjadi siswa yang lulus dan berprestasi, serta nanti di goal akhirnya atau tujuan akhirnya kita bisa bekerja. Oke? Mungkin sekian paparan dari saya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kita bisa melaksanakan pembelajaran secara luring atau tatap muka. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitamkan putihku, kau takkan gelap. Kami bangga sekolah di SMK PGRI Turen. SMK PGRI Turen pasti! Melatih siswa kreatif dan berbakat di bidang non-akademik dapat tersalurkan di berbagai ekstrakurikuler di SMK PGRI Turen. Antara lain, pencak silat, seni musik band, bola voli, tartil Al-Quran, albanjari, bola basket, karate, pramuka, dan PMR. Kejar mimpi dan ku terbang tinggi.